Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, ada masa-masa dalam kehidupan ketika hati terasa begitu lelah. Bukan karena tubuh tidak mampu bergerak, bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena jiwa terlalu lama memikul beban yang tidak terlihat. Beban penantian, beban harapan yang belum terwujud, beban doa yang terasa belum menemukan jawabannya, beban kesedihan yang dipendam dalam diam. Pada masa seperti itu, dunia sering terlihat lebih suram dari biasanya. Langkah terasa lebih berat, pikiran terasa lebih penuh, dan hati perlahan kehilangan semangat yang dulu pernah menyala. Namun sahabatku, Allah adalah zat yang maha lembut. Allah mengetahui kapan hati seorang hamba mulai lelah. Allah mengetahui kapan jiwa seorang hamba membutuhkan penguatan. Dan seringkali Allah mengirimkan pengingat-pengingat kecil yang tidak terduga, melalui alam, melalui langit, melalui angin, melalui hujan, melalui burung yang bernyanyi, melalui pepohonan yang bergoyang, melalui makhluk-makhluk kecil yang menjalani kehidupan sesuai ketetapannya. Semua itu seolah berkata kepada hati yang sedang lelah, jangan menyerah, Allah masih bersamamu, harapan itu masih ada. Sahabat namun kolbu, dalam pembahasan kali ini, kita tidak sedang meyakini bahwa alam atau hewan membawa rezeki, karena seluruh rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita akan merenungkan bagaimana Allah sering menggunakan ciptaannya sebagai sarana pengingat, sebagai pelajaran, sebagai penguat hati, dan terkadang ketika hati yang hampir padam kembali dipenuhi harapan karena melihat kebesaran Allah melalui alam dan makhluknya. Itu menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan berbagai kebaikan yang lebih besar dalam kehidupan. Yang pertama, alam mengingatkan bahwa tidak ada keadaan yang berlangsung selamanya. Sahabat namun kolbu, cobalah perhatikan pergantian siang dan malam. Perhatikan musim hujan yang berganti dengan musim cerah. Perhatikan daun-daun yang gugur lalu tumbuh kembali. Perhatikan bunga yang layu lalu digantikan oleh bunga yang baru. Semua itu mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa tidak ada keadaan yang berlangsung selamanya. Sahabatku, jika hari ini hidupmu sedang sulit, kesulitan itu tidak akan abadi. Jika hari ini kamu sedang menunggu, penantian itu tidak akan berlangsung selamanya. Jika hari ini hatimu sedang sedih, kesedihan itu pun akan berlalu. Karena Allah menciptakan kehidupan dengan perubahan. Dan sebagaimana malam selalu berganti menjadi pagi, Allah juga mampu mengubah keadaan seorang hamba pada waktu yang Dia kehendaki. Ketika hati mulai memahami pelajaran ini, harapan akan tumbuh kembali. Karena kita sadar bahwa ujian bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Yang kedua, burung yang tetap terbang mengingatkan tentang tawakal. Sahabat namun kolbu, pernahkah sahabat memperhatikan burung-burung di pagi hari? Mereka keluar dari sarangnya, terbang mencari rezeki, tanpa mengetahui secara pasti apa yang akan ditemukan, tanpa mengetahui secara pasti bagaimana hari itu akan berjalan. Namun mereka tetap terbang, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Sahabatku, dari sana Allah mengajarkan tentang tawakal, bahwa kehidupan tidak harus dipenuhi dengan ketakutan, tidak harus dipenuhi dengan kecemasan yang berlebihan. Karena setelah kita berusaha, ada Allah yang mengatur hasilnya. Ketika melihat burung dan hatimu kembali memiliki harapan, itu bukan karena burung tersebut, tetapi karena Allah sedang mengingatkanmu melalui salah satu makhluk ciptaannya. Mengingatkan bahwa sebagaimana Dia menjaga burung-burung di langit, Dia juga mampu menjaga kehidupanmu. Yang ketiga, pepohonan mengajarkan kesabaran dalam bertumbuh.
sahabat namun kolbu. Pohon besar yang kita lihat hari ini tidak tumbuh dalam satu malam. Ia berawal dari benih kecil, kemudian perlahan tumbuh, menghadapi panas, menghadapi hujan, menghadapi angin, menghadapi waktu yang panjang, hingga akhirnya menjadi kuat dan memberi manfaat. Sahabatku, bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Ada impian yang sedang tumbuh, ada doa yang sedang diproses, ada harapan yang sedang dipersiapkan Allah. Dan semua itu membutuhkan waktu. Ketika melihat pepohonan lalu hatimu menjadi lebih sabar, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan bahwa pertumbuhan yang baik membutuhkan proses. Dan rezeki yang besar pun seringkali datang setelah seseorang belajar bersabar dalam perjalanan panjangnya. Sahabat namun kolbu. Kadang Allah tidak mengirimkan jawaban melalui kata-kata. Kadang Allah mengirimkan penguatan melalui ciptaannya, melalui alam yang tenang, melalui makhluk yang sederhana. Dan melalui semua itu Allah menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Yang keempat, hujan mengingatkan bahwa rahmat Allah turun pada waktu yang tepat. Sahabat namun kolbu. Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana hujan turun? Ia tidak selalu datang ketika manusia menginginkannya. Kadang bumi harus menunggu, kadang langit tampak cerah berhari-hari. Kadang tanaman harus bertahan dalam kekeringan sebelum akhirnya air turun membasahi semuanya. Namun ketika waktu Allah tetapkan tiba, hujan turun dengan membawa kehidupan, membawa kesegaran, membawa harapan baru. Sahabatku, begitu pula dengan banyak hal dalam hidup kita. Ada doa yang belum dikabulkan hari ini, ada harapan yang masih tertunda, ada keinginan yang masih menunggu waktunya. Namun bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti Allah melupakan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik sebagaimana Dia menurunkan hujan pada saat yang paling tepat. Ketika hati memahami hal ini, harapan akan tumbuh kembali. Karena kita sadar bahwa keterlambatan menurut manusia belum tentu keterlambatan menurut Allah. Yang kelima, langit yang luas mengingatkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Sahabat namun kolbu. Saat memandang langit yang luas, seringkali kita merasa kecil. Masalah yang tadinya terasa sangat besar perlahan terlihat berbeda. Karena kita diingatkan bahwa ada Allah yang maha besar yang mengatur seluruh alam semesta. Sahabatku, kadang yang membuat kita putus asa bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena kita terlalu fokus pada masalah dan lupa kepada kebesaran Allah. Padahal Allah mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Allah mampu membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Allah mampu menghadirkan pertolongan dari arah yang tidak terduga. Ketika melihat langit dan hatimu kembali memiliki harapan, sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah. Karena Dia sedang mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Yang keenam, semut mengajarkan kerja keras yang tidak mengenal putus asa. Sahabat namun kolbu. Jika kita memperhatikan semut, kita akan melihat makhluk kecil yang luar biasa. Mereka terus bergerak, terus bekerja, terus berusaha. Meskipun tubuh mereka kecil, meskipun jalannya panjang, meskipun rintangan sering menghadang. Sahabatku, berapa kali semut harus mengulang langkahnya ketika jalannya terhalang? Berapa kali ia harus mencari jalan lain? Namun ia tidak berhenti. Ia tidak duduk meratapi hambatan. Ia terus bergerak, dan dari sana Allah mengajarkan bahwa harapan harus disertai usaha, bahwa keyakinan harus disertai langkah, bahwa doa harus disertai ikhtiar. Ketika melihat semut dan hatimu kembali bersemangat untuk berusaha, itu adalah salah satu bentuk penguatan yang Allah hadirkan melalui makhluknya. Yang ketujuh, angin sejuk mengingatkan bahwa Allah masih menyayangimu. Sahabat namun kolbu. Ada saat ketika hati terasa begitu berat,
begitu penuh, begitu lelah. Lalu tanpa alasan yang jelas datang hembusan angin yang sejuk. Dan entah mengapa, hati terasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan, sedikit lebih damai. Sahabatku, tentu angin hanyalah makhluk Allah. Namun melalui angin itu kita bisa merenungkan kasih sayangnya. Allah yang menciptakan kesejukan, Allah yang menciptakan ketenangan, Allah yang mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh hati kita. Kadang Allah tidak langsung menghilangkan masalah kita, namun Allah memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Allah memberikan ketenangan untuk menjalaninya, dan itu pun merupakan bentuk rahmat yang sangat besar. Ketika hati yang lelah kembali memiliki harapan karena merasakan ketenangan seperti ini, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baik di depan sana. Sahabat namun kolbu, semakin kita memperhatikan alam dengan hati yang penuh iman, semakin banyak pelajaran yang bisa kita temukan. Karena seluruh ciptaan Allah sesungguhnya sedang bertasbih kepadanya, dan semua dapat menjadi pengingat bagi hati yang ingin kembali dekat kepadanya. Yang kedelapan, bunga yang mekar mengingatkan bahwa keindahan membutuhkan waktu. Sahabat namun kolbu, pernahkah sahabat memperhatikan sebuah bunga yang sedang mekar? Sebelum menampilkan keindahannya, bunga melewati proses yang panjang. Ia berawal dari benih yang tersembunyi di dalam tanah, kemudian tumbuh perlahan menghadapi panas matahari, menghadapi hujan, menghadapi angin. Dan setelah itu, melalui berbagai proses itu, barulah ia menampakkan keindahannya. Sahabatku, begitu pula dengan kehidupan kita. Ada banyak hal baik yang saat ini masih berupa benih, masih tersembunyi, masih belum terlihat hasilnya. Namun bukan berarti tidak sedang bertumbuh. Bisa jadi doa-doamu sedang bertumbuh. Bisa jadi usaha-usahamu sedang bertumbuh. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah melalui proses yang saat ini belum kamu pahami. Maka jangan terburu-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat. Karena sebagaimana bunga membutuhkan waktu untuk mekar, banyak keberkahan dalam hidup juga membutuhkan waktu untuk datang pada saat yang tepat. Yang kesembilan, alam mengingatkan bahwa Allah selalu bekerja dengan cara yang indah. Sahabat namun kolbu, ketika kita memperhatikan alam, ada satu hal yang sangat menenangkan. Segala sesuatu berjalan sesuai ketentuan Allah. Matahari terbit pada waktunya, malam datang pada waktunya, hujan turun pada waktunya, tumbuhan tumbuh pada waktunya. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang terlambat. Semuanya berjalan dalam keteraturan yang luar biasa. Sahabatku, pelajaran ini sangat penting untuk hati yang sedang gelisah. Karena seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang juga. Kita ingin jawaban segera datang. Kita ingin masalah segera selesai. Kita ingin rezeki segera bertambah. Padahal Allah mengajarkan melalui alam bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Dan waktu Allah selalu lebih sempurna daripada waktu yang kita rencanakan sendiri. Ketika hati memahami hal ini, harapan akan tumbuh. Karena kita tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginan kita. Kita mulai belajar mempercayai pengaturan Allah. Yang ke-10, ketika alam dan makhluk Allah membuat hatimu kembali penuh harapan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa harapan yang kembali tumbuh di dalam hati merupakan sesuatu yang sangat berharga? Karena sebelum Allah mengubah keadaan seorang hamba, seringkali Allah menghidupkan harapannya terlebih dahulu. Sebelum Allah membuka pintu keberkahan yang besar, Allah menguatkan jiwanya. Sebelum Allah memberikan jawaban atas doa-doanya, Allah mengajarkan untuk tetap percaya. Sebelum Allah memperlihatkan hasilnya, Allah memperkuat keyakinannya. Sahabatku, orang yang kehilangan harapan akan sulit melangkah, sulit berusaha,
sulit berdoa, sulit melihat peluang. Namun ketika harapan hidup kembali, seseorang akan memiliki energi baru. Ia akan kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, kembali berusaha dengan penuh semangat, kembali percaya bahwa Allah masih memiliki rencana yang indah. Dan harapan seperti itulah yang sering menjadi awal dari berbagai perubahan besar. Maka, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang ketika melihat alam, lebih mudah teringat kepada Allah saat memandang langit, lebih mudah bersyukur ketika mendengar suara burung, lebih mudah berharap ketika melihat hujan turun, lebih mudah merasakan kedamaian saat memperhatikan ciptaan Allah. Jangan anggap itu sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang menghidupkan kembali semangat yang selama ini hampir padam. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Dan bisa jadi berbagai kebaikan yang selama ini kamu tunggu sedang bergerak mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu. Kadang manusia mencari penguatan di tempat yang jauh, padahal Allah telah menyebarkan begitu banyak pelajaran di sekelilingnya. Di langit yang luas, di pepohonan yang tumbuh, di hujan yang turun, di burung yang terbang, di semut yang bekerja, di bunga yang mekar, dan pada seluruh ciptaan yang terus menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Sahabatku, jika hari ini hatimu sedang lelah, cobalah sesekali melihat alam dengan hati yang tenang. Bukan untuk mencari pertanda, bukan untuk mencari ramalan, tetapi untuk melihat kebesaran Allah. Untuk mengingat bahwa Allah masih mengatur seluruh alam semesta dengan sempurna. Dan jika Allah mampu mengatur langit dan bumi dengan begitu indah, maka tentu Allah juga mampu mengatur kehidupanmu dengan cara yang baik. Jangan menyerah, jangan kehilangan harapan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah yang sama yang mendengar setiap doamu. Allah yang sama yang mengetahui setiap air matamu. Allah yang sama yang memahami setiap perjuanganmu. Dan Allah yang sama yang tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus berharap kepadanya. Percayalah sahabatku, harapan yang Allah hidupkan kembali di dalam hatimu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa pertolongannya sedang mendekat. Bisa jadi itu adalah awal dari perubahan yang selama ini kamu nantikan. Dan bisa jadi itu adalah cara Allah mempersiapkanmu untuk menerima rezeki, keberkahan dan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen, ciptaan Allah apa yang paling sering membuat hati Anda kembali tenang dan penuh harapan. Share video ini kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan hati dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur dan harapan kepada Allah. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan harapan yang baik, melapangkan rezeki kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.